Sa'ad bin Abi Waqqas, Panglima Operasi Militer di Sasanid, Persia. Sebelum kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas ke tanah Persia, pasukan Muslim yang bertugas di sana telah berhasil melakukan pasifikasi di kawasan Irak Selatan. Pasukan Muslim mengambil konsentrasi di Ubala. Konsentrasi pasukan ini untuk mencegah bala bantuan yang datang dari sisi tenggara, yaitu Provinsi Farsi. Pemimpin pasukan Muslim di Ubala adalah Mughirah bin Syu'bah. Beliau ditunjuk oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai pengganti Utbah bin Ghazwah yang wafat ketika berkunjung ke Madinah. Dan konsentrasi utama pasukan Muslim berada di Sharaf yang dipimpin oleh Al-Musanna bin Harithah. Parade pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas mencapai Zarut ketika berita wafatnya Al-Musanna datang. Zarut berjarak sekitar 70 km dari Sharaf. Sa'ad tidak segera membawa kontingennya ke Sharaf. Beberapa utusan dikirimnya ke suku-suku di perbatasan Arabia Utara untuk bergabung dalam pasukan Muslim. Respon positif datang dari Tulaiha bin Khuwailid, pemimpin Bani Asad, bekas nabi palsu yang berhasil lolos dari kampanye Perang Ridha. Membawa 7.000 personel dari sukunya, Tulaiha bergerak ke Zarut bergabung dengan kontingen Sa'ad. Suku lainnya yang turut bergabung adalah Bani Tamim. Pada bulan Juli 636 Masehi, kontingen Sa'ad bin Abi Waqqas memasuki Sharaf. Sa'ad yang kini memegang panglima tertinggi operasi militer di Persia, segera menggabungkan seluruh pasukan yang ada. Begitu pula dengan unit kavaleri Mughirah bin Syu'bah. Sebagian besar pasukan tersebut ditarik ke Sharaf. Konsentrasi pasukan Muslim yang mencapai 30.000 personel itu kemudian mengambil posisi di Qadisiyah, 35 km sebelah barat Ctesiphon. Persia tentu saja tidak tinggal diam dengan ancaman tersebut. Panglima tertinggi Kekaisaran Sasanid, Rustum, turun langsung merespon konsentrasi pasukan Muslim di Qadisiyah. Namun perang masih belum berkecamuk. Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim 12 utusan ke Istana Putih Ctesiphon menemui pemimpin tertinggi Sasanid, Kaisar Yazdegerd. Di antara 12 utusan tersebut terdapat Mughirah bin Syu'bah, Nu'man bin Muqarrin, dan Asim bin Amr. Sebagaimana instruksi dari Amirul Mukminin, utusan yang dikirim Sa'ad mengajak Kaisar Yazdegerd memeluk Islam. Ajakan yang ditolak mentah-mentah dan penuh kemarahan oleh Yazdegerd. Dia melemparkan sekeranjang tanah dengan maksud mengejek utusan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di luar dugaan, Asim bin Amr mengambil keranjang tersebut dan menyampaikan bahwa tanah Persia telah diserahkan sendiri oleh kaisarnya. Sesampainya di kamp pasukan Muslim, Sa'ad menyambut kedatangan utusannya. Keranjang berisi tanah yang dilemparkan oleh Yazdegerd itu ditanggapi Sa'ad dengan mengatakan tanah Persia telah diserahkan. Perang pun mulai mendekat ketika Rustum memimpin bala tentara Sasanid Persia keluar dari Ctesiphon. Rustum juga membawa para perwira terbaik Sasanid. Mihran, Hormuzan, Jalinus, dan Birzan berada dalam barisan pasukan Persia. Rustum yang seorang ahli nujum merasa gamang dengan sikap Kaisar Yazdegerd melemparkan sekeranjang tanah ke arah utusan pasukan Muslim. Bagi Rustum, hal tersebut merupakan petanda buruk. Pasukan Persia membangun kamp konsentrasi di sisi barat Sungai Atik, anak Sungai Eufrat. Sebuah jembatan menghubungkan kedua sisi sungai dan menjadi satu-satunya rute penyeberangan. Sebelum terjadinya pertempuran, Rustum sempat meminta kepada Sa'ad untuk mengirimkan utusan. 3 kali utusan dikirimkan oleh Sa'ad, yaitu Rabi bin Amr, Huzaifah bin Mihsan, Mughirah bin Syu'bah. Kepada 3 utusan itu, Rustum selalu bertanya tentang agama Islam. Dan jawaban dari 3 utusan Sa'ad membuat Rustum berpikir untuk menerima ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Ketika Rustum menyampaikan kepada para perwiranya agar menerima Islam, mereka semua menolaknya dengan keras. Dan akhirnya perang terbuka pun pecah. 16 November 636 Masehi, Qadisiyah memasuki hari pertama pertempuran. Pertempuran yang tidak seimbang secara kuantitas. Persia berkekuatan berkali-kali lipat daripada pasukan Muslim. Pada duel pembuka, Persia harus kehilangan Hormuzan yang ditawan oleh Khalid bin Abdullah. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengirim Hormuzan ke Madinah sebagai tawanan perang.
Panglima tertinggi pasukan Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak bisa turun langsung ke pertempuran karena terserang penyakit. Dari sebuah bangunan kuno Babilonia, beliau mengawasi jalannya pertempuran. Sebagai penghubung dengan rantai komando di medan pertempuran, Sa'ad bin Abi Waqqas mempercayakan kepada Khalid bin Artafah. Pertempuran di Qadisiyah berjalan alot dan membutuhkan waktu berhari-hari. Puncak pertempuran terjadi pada hari keempat. Setelah bertempur hingga fajar, pasukan Muslim melancarkan serangan kejutan. Dua pasukan itu sebenarnya tengah didera kelelahan dalam pertempuran sebelumnya yang berlangsung hampir 24 jam. Namun, para perwira pasukan Muslim sepakat melancarkan serangan pamungkas di hari keempat. Rustum, panglima tertinggi Persia, tidak selamat pada pertempuran terakhir. Sisa-sisa pasukan Persia menyelamatkan diri melalui satu-satunya jembatan yang membentang di sungai Atik. Perwira tinggi Persia yang selamat, Jalinus, sebisa mungkin mengevakuasi pasukannya. Dari Qadisiyah, Jalinus membawa pasukannya mundur ke Najaf. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan unit pasukan yang dipimpin Zuhro melakukan pengejaran ke Najaf. Dan Jalinus tidak selamat dari sergapan pasukan Zuhro. Kemenangan dramatis di Qadisiyah telah membuka jalan menuju pusat Persia, yaitu Ctesiphon. Namun, Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya masih akan mendapatkan beberapa rintangan.